Oke, silakan satu orang bimbing berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baiklah. Hari ini Bapak mau absen. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Ini ada 3 kursi yang kosong Bapak lihat ya. Di 3 kursi kosong ini artinya ada beberapa teman kalian yang tidak masuk dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, kalau yang absen itu ada Alisa Putra, nah, yang tidak masuk, tapi tidak tahu alasannya. Alasannya apa kira-kira? Sakit, izin apa? Alisa Putra tanpa keterangan. Oke. Terus ada lagi Wimelda. Nah, alasannya apa teman dekatnya yo? Angela sakit. Oke. Ada yang C Kurniawan tidak masuk juga. Alasannya apa? Silvester yang paling dekat rumahnya pulang nggak? Pulang. Jadi hari ini tanpa keterangan ya. Oke. Jadi ada 3 siswa yang tidak masuk dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih. Jadi sudah diketahui. Oke. Itulah beberapa temanmu yang tidak bisa datang pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Walaupun situasinya tidak mendukung, ya ingat situasi yang tidak mendukung seperti sekarang ini, tetapi kita tetap harus semangat. Mengapa harus semangat? Karena di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, kalau kita tidak semangat, yang terjadi ke depannya adalah kesehatan kita juga akan menurun. Ingat, kejadian pandemi ini bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi sekarang sudah merebak. Nah, merebak di mana? Di sekitar kita. Kemarin Bapak dapat informasi, barusan tadi di kantor dapat informasi, kalau di Ledo ada siswa terkonfirmasi kena COVID kemarin. Nah, terus di Sanggoledo ada 1, sedangkan di Polsek Sanggoledo itu ada 7 yang reaktif kondisinya. Nah, jadi sekarang sebenarnya kita harus was-was. Jadi jaga kesehatan itu yang terbaik ya. Oke. Semangat ya hari ini untuk belajar. Semangat ya. Seperti suaramu artinya kamu semangat luar biasa. Nah. Oke, saya minta 1 orang ke depan kita menyanyikan lagu nasional. Silakan yang dipercayakan untuk memimpin lagu. Semuanya kita berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama dengan lagunya adalah Maju Tak Gentar. Oke, silakan dirijennya tinggal ambil nada. 1, 2, 3. Maju tak gentar. Silahkan duduk kembali.
semua, terus yang perempuan juga sudah rapi semua. Coba sekarang perhatikan kiri kananmu, ada nggak sampah di sekitarmu? Sudah bersih. Oke, karena sudah bersih, nah ya boleh duduk kembali. Tetapi lebih baiknya ketika di dalam pembelajaran, karena kita ada 3 siswa yang tidak masuk pada hari ini, nah saya minta yang di depannya ada kursi kosong, silakan kita maju mengisi yang kosong dulu. Nah, oke. Kalau di depan ini nggak bisa karena isinya penuh, ya. Ini bisa, ya. Oke. Jadi bergeser sedikit nggak apa-apa. Artinya demi kebaikan kita untuk pembelajaran yang lebih baik. Nah, oke. Sekarang kita mau masuk dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita masuk di kegiatan pembelajaran. Coba bisa dilihat. Apa yang ada tertulis di depan? Makna, tata urutan, peraturan, perundang-undangan. Oke, sudah ada dilihat. Itu bab yang keberapa? Bab yang keberapa? Bab yang keberapa? Ketiga. Jadi sebelum mempelajari bab yang ketiga, kita pasti sudah mempelajari bab yang kedua. Bab yang kedua. Silakan bukunya dibuka halaman 87. 87. Kita sudah punya buku dari sekolah yang dibagikan untuk mendukung pembelajaran kita di bab yang ketiga halaman 87. Sebelum mempelajari halaman 87, minggu lalu kita mempelajari apa? Oh ya Pak, minggu kemarin kita mempelajari makna dan Maaf, bisa diulang sekali lagi Angela biar teman yang lain mendengar. Oh ya Pak, pada minggu kemarin kita mempelajari makna dan fungsi undang-undang negara kesatuan Indonesia bagi kehidupan bangsa dan negara. Iya, oke. Ada temanmu tadi yang mengatakan minggu kemarin kita mempelajari apa katanya? Bab yang kedua ada yang dengar nggak? Yang terdekat dengar nggak? Dengar nggak yang terdekat? Coba ulangi sekali lagi. Minggu kemarin kita mempelajari apa? Makna dan fungsi undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia bagi kehidupan bangsa dan negara. Ya, kita mempelajari apa katanya kita? Makna dan fungsi undang-undang dasar bagi kehidupan bangsa dan negara. Nah, hari ini kita mempelajari lanjutannya, yaitu makna, tata urutan, peraturan perundang-undangan nasional. Nah, sebenarnya materinya tidak jauh-jauh dari minggu yang kemarin. Nah, sebelum kita mempelajarinya, kita akan melihat ada tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini. Ini agak, ya Bapak juga minta maaf, mungkin tulisannya yang agak susah, sehingga membuat mata kalian agak berkunang-kunang lihatnya. Yang pertama kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini bisa dilihat. Tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai dan semangat memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita bisa melihat nanti untuk menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan nasional. Nah, yang berikutnya nanti diharapkan kalian bisa menampilkan keterampilan dalam menyusun, menyajikan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam diskusi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sedangkan kompetensi dasarnya, nih bisa dilihat jelas nggak tulisannya? Kalau ini jelas ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai semangat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang keduanya menunjukkan sikap disiplin, nih ya, menunjukkan sikap disiplin, nah, ya, dalam menerapkan makna. Yang ketiga memahami makna
tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, kita bisa mendemonstrasikan. Nah, sekarang kita lihat indikator pencapaian yang ingin kita dapatkan pada hari ini. Nah, indikatornya apa yang ingin kita dapatkan setelah mempelajari ini nanti? Inilah yang kita lihat. Yang pertama, mendeskripsikan, bisa menceritakan, ya, bisa menceritakan makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi kalian sudah bisa berpikir, ya, nah, berpikir, oh, makna tata urutan peraturan undang-undang itu ini, bla 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 dan sebagainya. Yang berikutnya menunjukkan keterampilan mengamati. Kalian nanti diminta bisa mengamati, bisa melihat, karena setiap hari juga kita melihat, kan, melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kalian diajak untuk bisa melihat. Yang ketiganya, kita menyusun laporan. Menyusun laporan dalam artian nanti kita diskusi, kita bisa menyusun mana yang bagian A, mana bagian B, mana bagian C. Dan yang berikutnya bisa menyajikan laporan hasil. Setelah itu nanti Bapak minta salah satu orang dari kelompok itu bisa menceritakan si ini, misalkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini hasilnya bla 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 bla, nanti yang kedua bla 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 bla, ya. Oke. Nah, kita masuk. Silakan dibuka bukunya, dibaca dulu, ya, dibaca dulu. Oke, kita punya buku, silakan baca sebentar sebelum kita lanjut. Ada kan? Ada kan bukunya? Silakan dibaca dulu bagian depannya. Oke. 5 menit, silakan membacakan. Oke, Bapak Pia sudah. Silakan sebelum kita ini. Sebelum kita masuk di materi ini, ada yang mau bertanya duluan? Pak, bolehkah Ya. bertanya apa beda peraturan perundang-undangan dengan peraturan? Ega bertanya, apa bedanya peraturan dengan tanya. Nah, yang bertanya, nah, apa sih peraturan dan apa bedanya peraturan perundang-undangan dengan peraturan? Nah, oke, ada yang mau tanya? Ayo. Ya Pak, Ya. peraturan adalah segala aturan yang berlaku dan diterapkan pada masyarakat. Ya. Tapi kalau peraturan perundang-undangan saya belum tahu Pak. Belum tahu. Oke, jadi temanmu sudah dapat jawabannya. Dia sudah berdasarkan gambar di sini, dia sudah nangkap di dalam pikirannya apa sih peraturan. Peraturan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan di dalam masyarakat dan diterapkan serta digunakan bagi kehidupan bersama untuk mengatur. Nah, sedangkan peraturan perundang-undangan temanmu belum tahu. Ada yang tahu nggak? Ya. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis Iya. yang dibentuk dengan cara-cara tersebut oleh pejabat yang berwenang Iya. dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Oh. Undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Iya, oke, pinter dia ada jawab ya. Jadi kita belum masuk di dalamnya, temanmu sudah ngerti ya. Jadi dia sudah bisa menarik dari mengambil sebuah kesepakatan. Nah, dikatakan di sana menurut Ega peraturan perundang-undangan itu sendiri semua peraturan tertulis. Ya betul. Nah, tapi hari ini juga kita akan bahas di dalamnya. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Oke, nah kali ini kita lihat di bukumu juga sudah ada makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama kita melihat peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah, nih lihat nih, peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan. Coba 1, 2, 3.
nampak nggak? Anissa nampak nggak? Nggak nampak, artinya mata kita sudah mulai ada masalah ini ya. Galang nampak nggak? Nampak. Oke, yang nampak boleh baca ini ngari-ngari. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan. 1, 2, 3. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu. Nah, cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang. Jadi peraturan perundang-undangan siapa yang buat? Pejabat. Siapa pejabat berwenang itu? Petinggi negara kita. Nah, biasanya yang merancang undang-undang itu siapa? Anggota legislatif. Kalau di sini biasa mengenalnya anggota DPR. Itulah orang yang merancang undang-undang, pejabat. Setelah dirancang, nanti disahkan oleh, nah tergantung, kalau dia peraturan daerah yang mensahkannya adalah bupati. Kalau dia peraturan provinsi yang mensahkannya gubernur. Oke. Sekarang yang kedua, undang-undang adalah 1, 2, 3. Undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Iya, hanya salah satu bagian, ya bagian, bukan terkecil tapi bagiannya, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tata urutan. Nah, kalau berbicara tata urutan, nih berdasarkan slide yang ditampilkan, tata urutan artinya, nah lihat tuh, tata urutan ini adalah, nih, coba lihat, tulisannya agak kecil sih ya, agak susah dibaca. Kelihatan. Ya, jadi nggak kelihatan ya. Kalau di sini tata urutan peraturan perundang-undangan adalah hierarki atau dengan kata kaidah berjenjang. Nah, berdasarkan pandangan bahwa sistem hukum merupakan sistem hierarki, artinya tingkatan. Nah, tata urutan itu tingkatan. Nah, ibaratnya di dalam sebuah rumah ada tingkatan yang tertinggi posisinya siapa? Kalau di situ ada orang tua lengkap, ayah dan ibu, setelah itu anak, ya itu hierarkinya. Nah, di dalam rumah tangga, kepala rumah tangganya siapa? Bapaknya. Wakilnya siapa? Ibu. Nah, bawahnya siapa? Anak. Ya, itulah hierarki. Nah, hierarkinya. Oke, yang keduanya menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga berjenjang. Nah, di negara kita yang tertinggi siapa? Peraturan tertingginya apa? Kalau di buku itu, yang tertingginya apa? Kalau berdasarkan buku, halo. Ya, yang tertinggi di dalam buku itu apa? Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Itulah kepalanya, tertingginya, baru hierarki anak tangganya terendahnya siapa? Yang mana? Yang terendahnya itu. Oke, jadi tahun 2011 Undang-Undang nomor 11 tahun 2011. Puncak tertingginya nih. Ya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keduanya ada undang-undang. Yang ketiganya, halo, yang ketiganya nampak gak? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempatnya peraturan pemerintah. Yang selanjutnya peraturan. Yang berikutnya peraturan daerah. Ya, pinter semuanya. Oke, sekarang kita bagi ya. Untuk memahami materi hari ini, Bapak hitung. Nah, sekarang jangan dipedot-pedot lah. Tangannya gimana? Nah, kalau bisa dipotong pakai itu, dipotong. Dulu ya. Bisa nggak orang yang manual? Pemain-pemain kita berbagi dulu.
biar ini kamu double sheetnya tempelin di potongan yang lain tugasnya mencari jawaban ini, cari jawabannya. Yang satu tempelkan di situ, jangan semuanya itu. Kalau nempelkan siap ini, gini. Nah, kan tempel di sini. Ini ya, itu tempelkan nanti jawabannya di bawah ini. Ayo, sama kita. Ada ini sama. Ya bisa tempel dulu Nah, cari dulu jawabannya itu. Ini yang kelompok 1 sudah sini, kelompok 2 nanti bisa sambung sini ya. Kelompok 3 itu di belakang sana, kelompok 4 nanti di belakang sini. Halo, mana double sheetnya nanti? Oke, duduk lagi. Yang lain boleh duduk, tinggal sisa satu kelompok lagi yang belum selesai. Boleh duduk. Mari, duduk di kelompok mari. Kelompok 4 sudah selesai. Cepat-cepat duduk waktunya. 2 menit lagi. Cepat tuh, lama lupa. Cepat tempelkan sisanya nih, tempelkan. Tempelkan tinggal pakai meja, ini Saya kelompok 4 cepat
Tidak, sisa 2. Sarangin. Oke, sudah bisa dengarkan Bapak? Jadi setelah kalian berdiskusi, diskusinya ya luar biasa, semangatnya berlari sana berlari sini mencari jawaban, menembak dan lain sebagainya. Kita melihat ada dua kelompok yang ya bukan dua kelompok, tapi satu kelompok yang luar biasa semangat ya. Selesai nomor 1 ya, kalau dilihat tempelannya juga lumayan rapi. Ya, jangan disemangatin. Nggak boleh ngomong macam-macam. Ya. Oke, itu kelompok 3 berhasil menempelkan di dinding, cepat luar biasa, tempelannya juga bagus. Bapak Acung ngajak untuk kelompok 3. Nah, ada kelompok yang ya paling terakhir, kelompok 4 juga terakhir, karena Bapak lihat ada tidak kompak di antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang terjadi. Tapi ada juga kelompok yang kita melihat tata urutan peraturan perundang-undangan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena ada yang digabung. Ada digabung sebenarnya menjadi 6 ya. Di kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi bercari dengan peraturan daerah nggak ada. Peraturan daerahnya nggak ada apa katanya. Ini ada tulisan peraturan daerah. Dari tadi udah bercari peraturan. Perda itu peraturan daerah. Perda itulah peraturan daerah disingkat. Dari tadi dia bercari dengan perda nggak ketemu, rupanya ada. Oke, mantap ya. Oke, sekarang saya minta perwakilan kelompok 1 nanti menjawab soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ayo silakan. Kelompok 1, nomor 1, nomor 2. Ayo satu orang maju ke depan, silakan dibacakan. Satu orang maju lagi. Kelompok 2 juga siap-siap, satu orang nanti bacakan. Kelompok 3 siap-siap, satu orang. Kelompok 4 juga siap, satu orang. Silakan. Perwakilan Putri. Jawaban kami untuk Terima kasih atas waktu yang saya berikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, 2. Yang pertama, silakan. terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Saya ingin menjawab soal nomor 1 untuk hukum tertib dan menjadi hukum dasar dalam peraturan undang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang tahun 1945. Oke, lanjut. 2 disusun dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 12 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Dan tentu peraturan ini pernah sebanyak 4 kali Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum pertama yang berlaku di NKRI, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya, yaitu peraturan di tingkat lokal yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini Presiden yaitu pemerintah. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Nih, ayo cepat-cepat. Silakan yang Ustaz ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Kami kelompok 2 akan menjawab. Silakan nyari-nyari, ngadep depan. Ngadep depan. Sebelah sini. Nah, langsung. Ya, kamu langsung bacakan dulu.
Nomor 5, merupakan keputusan MPR sebagai pengemban tugas kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR. Jawabannya tak MPR. Nomor 6, peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Jawabannya undang-undang atau PP pengganti undang-undang. Oke, tepuk tangan untuk nomor 5. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, oke, silakan. Peraturan yang Menghadap ditetapkan kamera. Kamu dari sini. Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jawabannya peraturan pemerintah. Oke. Ya. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Jawabannya peraturan Presiden. Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Iya, ayo silakan. Ayo. Ya, sering ya. 13 Tertentu peraturan ini pernah diamandemen sebanyak 4 kali. Jawabannya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya, oke, 14. 14 merupakan peraturan yang disusun ke penyelenggaraan otonomi daerah. Jawabannya peraturan daerah. Oke, pintar. 15. Nomor 15 ditetapkan oleh pemimpin daerah dengan persetujuan anggota DPR. Jawabannya peraturan pemerintah. Tepuk tangan. Oke, ya. Terima kasih karena sudah berdiskusi dalam pembelajaran pada hari ini. Bapak kasih pos semangat luar biasa ya. Hari ini kita lihat ya. Kita sudah di bagian penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini ya, yaitu bagian penutup. Nah, kira-kira setelah kita berdiskusi, setelah kita mempelajari materi pada hari ini yang berkaitan dengan makna atau urutan peraturan perundang-undangan, kira-kira ada nggak yang nempel di otak kita? Kira-kira ada nggak yang nyangkut yang bisa kita dapatkan pada hari ini? Saya kira, Bapak kira itu pasti ada. Nah, mengapa Bapak mengatakan seperti itu? Karena ketika seseorang belajar itu pasti ada ilmu yang ingin didapatkan. Nah, hari ini kita masuk di kesimpulan. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan angkat tangan. Oh ya, silakan. Yang pertama dulu. Perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Oke, pintar. Jadi pendapat yang disampaikan oleh temanmu mengenai kesimpulan kita pada hari ini itu luar biasa. Dia sudah mendapat kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Itu pendapat menurut Ega. Nah, ada lagi, silakan. Oke, silakan Musna, nyari-nyari. Tata urutan peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan pandangan bahwa sistem hukum merupakan sistem hierarki dengan kaidah berjenjang di mana Nanti kirim di WA group tugas untuk dikerjakan minggu depan. Ya, oke, jangan lupa ini. peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Dan yang keenam, peraturan daerah. Oke, pintar. Hari ini ada 3 temanmu yang udah nge-set di otaknya ya. Jadi kalau menurut pendapat Nova Mardiana, hari ini dia mendapatkan bahwa dia lebih fokus di
tata urutannya. Jadi dia mengingat urutan tertingginya Undang-Undang Dasar, ya dia hafalkan, ya mulai dari Undang-Undang Dasar, terus ada PP tadi disebutkan sampai yang terakhirnya adalah peraturan daerah. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mau tahu refleksi yang saya dapatkan setelah mempelajari pembelajaran makna tata urutan peraturan perundang-undangan hari ini. Silakan ada yang mau. Oke, silakan diri. Dari pembelajaran hari ini saya mendapat banyak hal baru. Ya, satu. Jenis-jenis peraturan yang berlaku di Indonesia. Ya. Yang kedua, kita hidup tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku. Iya. Yang ketiga, selain peraturan yang dibahas, kita juga diatur oleh peraturan yang berlaku di tingkat lokal. Iya. Nah, jadi berdasarkan refleksi yang didapatkan, ya, refleksi yang didapatkan oleh Dirli pada hari ini, dia jadi tahu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Dia jadi mengerti bahwa hidup ini tidak terlepas dari yang namanya peraturan. Karena hidup kita ini selalu diatur. Di sekolah saja kita diatur, apalagi di rumah, apalagi di masyarakat. Itulah refleksi yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga ya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah,